Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tertulis demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara yang dikasih Tuhan, masa hidup kita manusia di bumi ini, kalau dibagi-bagi berdasarkan pada masanya, maka kira-kira dapat disebutkan sebagai berikut. Masa dari 0 sampai 20 tahun adalah masa pertumbuhan. Masa di mana tubuh kita mengalami perkembangan, fisik dan mental kita berkembang dan kita belajar banyak hal. Di fase 20-30 tahun biasanya disebut sebagai masa emas, karena di masa inilah kita mengeksplorasi, kita melakukan pencarian jati diri dan membangun karir, usaha, pekerjaan. Masa atau fase 30-50 tahun bisa dikatakan sebagai masa produktif, masa puncak karir, masa di mana terjadi stabilitas dalam kehidupan, ada tanggung jawab dalam keluarga. Masa 50 ke atas merupakan fase atau masa bijaksana, fase di mana kita melakukan refleksi, merenungkan, dan memikirkan akan arti kehidupan, berbagi pengalaman dan menikmati hasil usaha dan kerja kita. Tapi pengkategorian ini bukanlah hal yang mutlak, bukanlah sebuah doktrin, saudara. Kita semua bisa menyebut fase-fase umur ini dengan fase atau sebutan apa saja. Tapi pada intinya kita mengerti bahwa dalam hidup ini selalu ada akhir. Hidup yang kita jalani di bumi ini ada masanya, ada limitasinya, ada pembatasannya. Kita baca Mazmur 39 ayat 4-5 ini. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Pemazmur meminta kepada Tuhan untuk memberitahukan kepadanya akan masa umur hidupnya di bumi. Tujuannya adalah supaya ia mengetahui akan kesia-siaan, akan kefanaan hidupnya. Sama seperti halnya pemazmur yang mengucapkan permohonan ini, kita semua yang masih hidup di bumi ini hendaknya meminta kepada Tuhan untuk memberikan pengertian bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang terbatas. Kita akan mencapai suatu titik di mana kita akan mati secara jasmani. Kita akan kembali kepada Tuhan. Ada batas dari umur kita di bumi. Dan kita perlu sadar bahwa semuanya itu akan cepat berlalu. Kalau kita membandingkan usia kita di bumi dengan kekekalan Tuhan, maka usia kita itu tidak ada apa-apanya. Hidup kita
bagi Tuhan adalah seperti sesuatu yang hampa. Setiap orang harus menyadari akan hal ini. Sehebat apapun, seaman apapun keadaannya, sesehat apapun situasi jasmaninya, sekaya apapun kondisi status ekonominya, dan seberkuasa bagaimanapun jabatan atau profesinya, semuanya harus sadar bahwa hidupnya pada satu saat akan berakhir di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa fananya kita. Hidup kita di bumi ini terbatas, saudara. Ada akhir dari kehidupan yang sekarang ini kita jalani. Dan akhir itu bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Sebab akhir yang akan kita capai sesungguhnya adalah awal dari kehidupan baru bersama dengan Tuhan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Akan ada langit baru dan bumi baru, di mana Tuhan menjadikan semuanya baru. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadari akan terbatasnya hidup kita, dan oleh karena itu, jalani hidup ini dengan hati yang percaya dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami akan batasan umur di bumi ini yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk menyadari akan kefanaan hidup ini, sehingga kami tidak menyombongkan diri, tidak merasa hebat, tidak merasa bisa segala-galanya. Kami semua hanyalah ciptaan-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup taat melakukan kehendak-Mu, percaya dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.